Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah 2 minggu kita nggak ada jumpa ya, Nak ya. Nah, jadi sorry karena Ibu sakit, jadi nggak bisa buka laptop sama sekali, sehingga psikologinya pun kosong ya Pak Erwin. Apalagi untuk ngajar. Nah, jadi harus bed rest ya. Oke, tapi hari ini Ibu udah unggah lagi psikologinya materi yang lalu. Dan sejalan, Ibu bikin sejalan ya. Jadi apa yang kita live teaching kan hari ini itu ada di psikologi. Oke. Nah, apa materi hari ini? Kan kalian sudah melalui UH, ulangan harian pertama. Gimana UH-nya? Bisa semua? Bisa, Mem. Alhamdulillah, nanti Ibu akan cek ya. Nah, jadi materi yang selanjutnya itu adalah KD 39, yaitu tentang bilangan oksidasi. Oke, mungkin di antara kalian itu udah ada yang mempelajari ya pada minggu lalu mengenai bilangan oksidasi ini apa. Oke, nah tapi kalau yang belum paham, Ibu rasa wajar karena memahami ini harus ini ya, tidak bisa otodidak kalau dia yang ini belajar karena ada perhitungannya ya. Oke. Kita akan lihat dulu di sini. Oke, sebelum kita lanjut, kita mulai dulu dengan doa, Nak. Mudah-mudahan apa yang dipelajari hari ini bisa diingat sampai di kelas 3, karena materi ini sangat sering masuk di soal-soal SBMPTN dan soal ujian nasional apabila di kimia diperhitungkan dalam tes tersebut. Nah, oke, silahkan berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, indikator pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah kalian harus bisa menghitung bilangan oksidasi suatu atom dalam unsur. Kemudian menghitung bilangan oksidasi atom dalam senyawa dan yang terakhir dalam ion. Oke. Kalau Ibu tanya lagi, apa bedanya unsur, senyawa, ion? Ada yang tahu? Ayo, ini pelajaran matrikulasi. Ada nggak yang masih ingat bedanya unsur, senyawa, dan ion? Kalau nggak bisa ngasih definisi, unsur zat tunggal. Unsur zat tunggal, Mem. Siapa, Nak? Gimana? Unsur zat tunggal. Oke, contohnya apa? Nih ya. O2. Iya, harus paham dulu ya, bedanya unsur, senyawa, dan ion. Oke, kalau unsur, nah langsung aja. Unsur ini contohnya O2. Apalagi? Ataukah hanya yang ada 22? Tidak ya, misalkan ada seperti Na. Dia yaitu zat tunggal yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Artinya di dalam zat itu hanya ada satu unsur, satu atom, satu jenis maksudnya ya. Tapi kalau senyawa, nah senyawa ini gimana? Zat tunggal yang terdiri dari dua unsur. Iya, yang terdiri dari 2 atau lebih jenis atom. Contohnya apa? CO2, Mem. CO2, ya kan? H2O. Oke. Yang terakhir ion. Nah, ini sangat gampang sekali kan? Kalau ion apa contohnya? F-. Iya, segala sesuatu atom yang bermuatan, baik dia negatif atau positif, F-, H positif, SO-. A positif. Iya, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi kalau kalian belum paham arti bedanya dari ketiga ini, kalian tidak bisa mengikuti bilangan oksidasi. Nah, terus di awal materi kita ada yang disebut dengan reaksi. Inilah sebenarnya judul utama kita, Nak ya, yaitu reaksi, reduksi, dan oksidasi. Oke, bentar ya. Kalau pakai stopwatch kelewatan. Nah, jadi materi kita ini sebenarnya adalah reaksi, reduksi, oksidasi yang disingkat dengan redoks, yaitu reduksi, oks itu oksidasi. Nah, di dalam reaksi reduksi oksidasi inilah nanti akan terdapat yang namanya bilangan oksidasi. Ya, bilangan oksidasi itu disingkat apa? Bilox. Ya, bilox. Nah, ini kan harus tahu. Oke. Jadi langsung aja. Apa yang dimaksud dengan bilangan oksidasi? Nah, di sini salahnya Ibu tidak kasih di PowerPoint ya definisi dari bilangan oksidasi. Kita buat aja di sini bilangan oksidasi atau kita singkat dengan bilox aja ya. Bilox itu apa? Yaitu muatan suatu atom.
Nah, baik itu terdapat dalam suatu unsur, dalam suatu senyawa, atau bahkan dalam ion. Nah, jadi intinya itu adalah muatan. Muatan ini berarti bisa 3, bisa positif, ya bisa negatif, bisa juga 0. Nah, bagaimana cara menghitung muatannya atau menghitung biloksnya? Ini ada ketentuannya, Nak. Jadi ketentuan-ketentuan inilah yang nantinya akan kalian hafal, ya. Nah, tidak menghafal yang bagaimana kali, ya cukup kalian itu memahami aja. Contoh seperti ini. Bilangan oksidasi unsur bebas. Nah, kan kalian tadi tahu ya, unsur bebas itu apa contohnya? Segala jenis unsur seperti O2, kemudian N2, semua unsur, apalagi C, kemudian Na, dan lain-lain ya. Ini kan semua unsur. Jadi kalau Ibu tanya, berapakah biloks karbon dalam unsur karbon? Berapa biloksnya? 0, Mem. 0, Mem. Yang pasti kalau ditanya biloks suatu atom dalam unsur, itu adalah 0. Nah, sekali lagi, berapakah biloks atom O dalam unsur O2? 0, Mem. 0 ya, oke. Jadi, ini dia. Nah, kalau kita lanjut ya. Yang kedua, bilangan oksidasi monoatom sama dengan muatan ionnya. Jadi contohnya apa? Jadi kalau seperti ini contohnya seperti ini, Nah ya. Seperti ion-ion F negatif. Ion monoatom itu berarti ionnya hanya terdiri dari satu jenis atom. Ya. O2 negatif, apalagi K positif, Na positif, ya dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi kalau Ibu tanya, berapakah biloks F, biloks fluorin dalam ion fluorin? -1, Mem. -1, Mem. Jadi apabila dia hanya terdiri dari satu jenis atom yang bermuatan, nah jadi biloksnya itu menyatakan muatannya sendiri. Paham ya? Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, tapi tidak sama kalau seperti ini ya. Nah, SO4 2-. Nah, ini apakah biloksnya 2 negatif? Tidak. Nah, ini nanti Nak ya. Oke, nah sekarang jumlah bilangan oksidasi atom-atom pembentuk ion poliatom. Nah, ini sama dengan muatan ion tersebut. Inilah contohnya. Ini contohnya ya. Yang nomor 1 contohnya ini, yang nomor 2 contohnya ini. Nanti bisa kalian pahami sendiri. Yang nomor 3, nah contohnya. Jadi kalau seperti SO4 ini kan bukan ion monoatom lagi, tapi sudah apa? Poliatom ya. Kenapa? Karena di dalam ion itu terdapat beberapa atau banyak atom. Nah, jadi jumlah biloks S dan biloks O dijumlahkan itu harus sama dengan -2. Jadi -2 ini bukan hanya biloks O aja atau biloks S, tetapi jumlah total biloks mereka berdua. Paham? -2 ini milik keduanya, S dan O apabila mereka dijumlahkan. Nah, nanti akan kita kasih contoh bagaimana cara menghitungnya. Paham, Nak, sampai sini? Paham, Mem. Paham, oke. Kemudian yang keempat, jumlah bilangan oksidasi untuk semua atom dalam senyawa adalah 0. Ini contohnya bagaimana, Bu? Nah, seperti ini. Bisa kalian lihat, senyawa katanya ya. Di sini udah ada kata senyawa. Contoh senyawa apa? Seperti yang kalian udah ungkapkan tadi. Ini H2O. lain ya. Ini Cu2O. Nah, ini kan senyawa kan, Nak? Ini senyawa. Nah, jadi biloks total mereka itu adalah 0. Jadi kalau senyawa, atom-atomnya itu biloksnya dijumlahkan harus sama dengan 0. Beda halnya tadi ketika ion kan seperti SO4. Nah, ini kan bukan senyawa. SO4 2- ini bukan senyawa. Sehingga kalau ditotalkan biloksnya berapa? 2, Iya, -2. Oke, kalau dia senyawa, lihat aja. Di atasnya tidak ada muatan, berarti 0. Paham ya? Oke, next kita ke nomor 5. Ketentuan yang berikutnya adalah bilangan oksidasi unsur-unsur logam. Nah, golongan 1A, 2A, 3A. Itu sesuai dengan nomor golongannya. Nah, jadi itu pentingnya kalian pada semester 1, Ibu sudah suruh hafal. Nah, hafalkan golongan A. Karena udah Ibu suruh hafal ya. Nah, apa gunanya? Ketika kalian hafal semua golongan A, itu kalian udah hafal biloksnya. Kenapa? Semua golongan 1A itu biloksnya
sesuai dengan nomor golongan, yaitu positif 1. 1. Golongan 2A itu positif 2. 2. Mem. Itu positif 3. Nah, jadi kalau Ibu tanya, nah kira-kira, nah seperti ini nih, bilox K. K itu unsur apa? 1, Mem. Ibu nanya, belum bilox, masih K. K itu nama unsurnya apa, Nak? Kalium, Mem. Kalium, Mem. Oke, ya, fokus ke kalium. Nah, bilox kalium dalam KCl itu berapa? Berarti kan ini kan udah ditentukan ini. K itu kan golongan berapa K itu, Nak? 1, 2 atau 3? 1, Mem. 1. Nah, tanpa kalian hitung pun kalian harus tahu. Oh, kalau dia golongan 1 berarti biloxnya positif 1. Bisa ya? Golongan 2, apa aja golongan 2? BE, MgCa, SrBaRa. Ah, itu hafal luar kepala atau nengok tabel? Ayo. Hafal luar kepala ya. Oke. Nah, yang golongan 3A apa aja? Golongan 3A ini hanya aluminium, nah ya Ibu perjelas di sini. Golongan 3A itu hanya aluminium yang dimaksud di sini. Yang biloxnya adalah positif 3. Aluminium ya. Bukan semuanya, tapi kalau golongan 1A itu semua. Paham? Paham, Mem. Paham, Mem. Next, kita ketentuan yang ke-6. Bilangan oksidasi unsur logam transisi. Nah, apa itu transisi? Ayo. Golongan transisi itu golongan apa, Nak? Golongan B, Mem. Iya, golongan B. Kan golongan itu ada 2. Golongan utama itu golongan A. Golongan transisi itu golongan B. Nah, jadi bilox dari logam transisi itu biloxnya lebih dari 1 macam. Contoh nih, CuFeSnPbAO. Ini kan semua golongan B karena mereka satu atom mempunyai lebih dari 1 macam bilox. Contoh Cu. Itu biloxnya positif 1, bisa positif 2. Nah, ini nggak usah kalian hafal. Ya, kan udah Ibu bilang dari awal, kalau kalian belajar tabel periodik unsur, yang wajib dihafal itu adalah golongan A. Golongan B jadi nggak boleh, Bu? Boleh, tapi hukumnya apa? Sunnah. Ya, yang wajibnya itu adalah golongan A. Nah, kemudian yang ke-7. Ini dia ketentuan yang udah agak-agak terakhir ya, ketentuan tambahan ini sebenarnya. Yaitu bilangan oksidasi dari hidrogen. Hidrogen itu golongan berapa? 1, Mem. 1A. Nah, positif 1 ya, 1A. Kalau gitu biloxnya harusnya positif berapa? Positif Positif 1. 1. Positif 1. Nah, semua hidrogen dalam senyawa itu biloxnya positif 1. Tapi ada pengecualian, kecuali dalam senyawa hidrida. Nah, apa itu hidrida? Hidrida itu adalah ketika suatu hidrogen berikatan dengan suatu logam. Nah, contohnya apa, Nah? Ambil satu contoh logam, misalkan natrium, berarti NaH, ya kan? Apalagi logam yang ujungnya ium dan itu adalah logam. Ayo, apalagi? Rubium. Rubium. Mana ada unsur rubium? Kalium, KH. Nah, ini kan dia logam. Oke. Jadi, nah ini namanya senyawa hidrida, Nak ya. Jadi kalau ditanya berapakah bilox atom hidrogen dalam senyawa NaH atau natrium hidrida, berapa jawabannya? -1. Minus 1. Jadi semua hidrogen itu pada dasarnya biloxnya positif 1 karena dia golongan 1A. Tetapi pada senyawa hidrida berlaku pengecualian, maka bilox adalah minus 1. Paham? Paham, Mem. Next kita lanjut ya. Yang terakhir. Nah, bilangan oksidasi dari oksigen dalam senyawa itu adalah minus 2. Ya, ini akan kalian juga ya. Jadi oksigen dalam senyawa apapun itu adalah minus 2. Itu perlu diingat. Nah, tapi ada pengecualian. Kecuali dalam senyawa peroksida. Nah, apa itu senyawa peroksida? Ini yang 3 ini. H2O, H2O2, OF2. Ini senyawa bilox O-nya adalah positif 2. Oke. Nah, kalau belum ketemu contoh, kayaknya belum tuntas ya, Nak ya. Langsung aja nih, Ibu akan kasih contoh. Mohon perhatiannya lebih fokus di sini. Nah, apa nih? Oke, siapa yang bisa ngerti kan? Assign the oxidation to each element for the following substance. Oke, nah
Jadi di sini kita disuruh menghitung bilangan oksidasi suatu unsur dalam suatu senyawa. Nah, ini tapi nggak dikasih tahu ya, ini yang mau dihitung ini siapa. Jadi Ibu langsung aja kasih contoh. Ini yang mau dihitung Cl ya, Nak. Yang ini juga Cl. Yang ini juga Cl. Yang ini yang mau dihitung adalah hanya. Ini yang mau dihitung adalah bentar ya. Ini yang mau dihitung adalah O-nya ya. Yang ini mau dihitung adalah S-nya, ini P-nya, kemudian ini adalah C-nya. Oke. Nah, jadi langsung aja nih. Kalau kalian ingat lagi ketentuan yang 8 buah tadi, Cl2 itu merupakan apa? Unsur kah, senyawa kah, ion kah? Unsur mem. Unsur mem. Unsur mem. Langsung aja. Bilox Cl-nya sama dengan 0 mem. 0. yes, 0. Kemudian yang nomor 2, hitunglah bilox Cl dalam NaCl. Nah, NaCl itu merupakan apa? Unsur, senyawa atau ion? Senyawa mem. Senyawa. Maka bagaimana cara menghitung bilox Cl-nya? Nah, jadi gini Nak ya, perhatikan di sini. Bilox Na, Ibu buat aja, bilox Na ditambahkan dengan bilox Cl. Karena dia senyawa, maka jumlah biloxnya sama dengan berapa? 0 mem. 0. Kita mau ngitung bilox Cl. Ya karena ini yang mau dihitung. Berarti ini harus diketahui dong biloxnya berapa. Na itu golongan berapa? 1A mem. 1A mem. Berapa? Positif 1 mem. Positif 1. Soalnya kita buat. Terus di sini ditambah. Nah, bilox Cl yang mau kita hitung. Berarti langsung aja kita buat bilox Cl sama dengan 0. Berarti kalau gitu positif 1 ditambah bilox Cl sama dengan 0. Maka bilox Cl berapa? Minus 1 1 mem. mem. Iya, gitu cara ngitungnya, Nak. Maka semua itu harus harus mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang tadi yang udah kita pelajari. Oke, sekarang langsung aja ke nomor 3. Berapakah bilox Cl dalam CaCl2? Oke, langsung aja nih. CaCl2. Nah, ini kalau pakai ini panjang ya, Nak ya, langsung aja. CaCl2 itu senyawa, ion atau unsur? Wah, lama. Senyawa mem. Nah, senyawa. Maka bilox Ca ditambah sama dengan ditambah. Nah, ini kan jumlah atom Ca ada 2. Berarti 2 ini mempengaruhi. Maka 2 ini nanti akan menjadi apa? Nah, koefisien di sini. Dikalikan dengan bilox Cl. Mem, suara mem hilang-hilang, mem. Apa, Nak? Suara mem Suara- hilang-hilang mem. Mem. Iya. Suaranya mem. Apa ini hilang-hilang? Ini udah jelas. Sudah mem. Jelas mem. Kalau tulisannya nggak hilang-hilang kan, Nak? Enggak Enggak, mem. mem. Oke, yang penting tulisannya. Nah, oke kita lanjutkan. Jadi kita mau ngitung bilox Cl dalam senyawa CaCl2. Nah, karena CaCl2 itu merupakan senyawa, maka total biloxnya sama dengan 0 mem. 0. Maka caranya adalah sama seperti tadi, yaitu bilox Ca ditambahkan dengan 2 kali bilox Cl. Kenapa ada 2? Karena jumlah Cl-nya udah 2 di sini. Nah, tadi kan di sini masih 1, maka tidak ada koefisien. Paham? Paham Mem. mem. Oke. Kita langsung aja nih, kita menghitung bilox Cl. Berarti bilox Cl harus diketahui. Ca itu golongan berapa? 2A mem. Mem. 2A mem. 2A mem. 2A mem. Berarti biloxnya positif 2. positif 2 ya. Maka 2 dikali bilox Cl sama dengan 0. Berarti 2 dikali bilox Cl sama dengan negatif 2. Sehingga Cl biloxnya berapa? Minus 1 mem. 1 mem. Iya. Good. Oke. Langsung aja nih yang nomor 4. Berapakah bilox H dalam H2O? Ada yang tahu? Berapa? Hilang lagi suara mem. Hilang lagi, Nak. Halo. Nah, ini jelas, mem. Jelas mem. Bisa ya? Kok bisa ya? Oke. Nah, ini bilox H dalam H2O. Oke, ada yang tahu berapa biloxnya? Positif 1 mem. Positif 1. Kenapa positif 1? Karena unsur 1A mem. Golongan 1A mem. Kan golongan 1A. Nah, tapi ingat pengecualian yang tadi ya, Nak ya. Oke, sekarang yang nomor 5 yaitu
dalam NaOH. Oke, ini siapa yang tahu berapakah bilox O? Ini tanpa kita hitung pun langsung dapat. Karena dia udah termasuk di dalam suatu ketentuan yang tadi. Berapa bilox O-nya? Lupa ya? Oke, kita flashback ya. Oh, mana sih O? Nah, senyawa. Oke, bilox oksigen dalam senyawanya adalah -2. Nah, semua oksigen itu biloxnya -2 dalam senyawa, kecuali dalam senyawa peroksida. Apa-apa aja peroksida. Ini nak ya, ini dia peroksida. H2O2, BaO2, OF2. Nah, ini kalau pada senyawa H2O, kan dia bukan peroksida nih. Ini bukan peroksida. Jadi Ibu tandai aja, ini yang dimaksud dengan peroksida. Oke, sorry. Peroksida. Itu biloxnya bisa berupa -1 dan +2. Kalau ini dia senyawa biasa, nak ya. Maka di sini bilox O sama dengan -1, Mem. Kok -1? -2 lah, nak. Ini O pada umumnya. Yang pengecualian tadi, yang -1 dan +2 itu senyawa peroksida. Oke, paham? Paham ya? Nah, langsung aja nih, 3 terakhir. S dalam H2SO4. Ayo. H2SO4, kita mau hitung S. Maka ini ditotalkan 2 dikali bilox H ditambah bilox S ditambah 4 dikali bilox O sama dengan berapa? 0, Mem. 0. Ini mana suaranya? Tadi suara Ibu yang hilang, ini suara kalian yang hilang. Oke, kuat suaranya, biar Ibu tahu kalian tuh paham nggak? Nah, kita mau cari si S, berarti harus tahu nilai siapa? Si H dan si O, Mem. Oh, mem. Oke, berapa nilai H, bilox H? 2 kali +1, Mem. 1, mem. 2 kali +1 ditambah S. Oke, ditambah O berapa, nak? 4 kali -2, Mem. Sama dengan 0. Maka ini +2 ditambah S dikurang 8 sama dengan 0. Sehingga langsung aja S-nya berapa biloxnya? Positif +6, Mem. Iya, 6, mem. +6. Ingat, tanda positif itu harus dibuatkan pada bilox. Mau dia, kalau kalian hanya buat tanda seperti ini saja, ini Ibu salahkan. Kenapa? Nggak jelas ini positif atau negatif. Beda, nak ya. Ini dia kita belajar bilox. Nah, oke. Yang nomor 7 Ibu rasa kalian bisa kerjakan sendiri. Coba yang nomor 7 kalian kerjakan. Itu luar kepala. Nah, ayo, ada yang tahu? P dalam Na3PO4. Ayo. +5, Mem. Iya, good. +5. Nah, kenapa bisa +5? Oke, kita kerjakan sama-sama ya. Langsung aja kita buat senyawanya di bawah. Na3PO4. Kita mau ngitung si P nih, berarti harus tahu nilai Na dan harus tahu nilai O. Langsung aja. Na itu kan golongan Golongan 1A. Iya, 1A, langsung mem. kita kalikan dengan 3. Positif 1 kali dengan 3 atau 3 dikali positif 1 ditambah P ditambah 4 dikali minus 2 sama dengan 0. Suaranya mana ini? Maka positif 3. Oke, sorry. Maka langsung aja ini positif 3, ini min 8, berarti P-nya positif 5. 5. Gampang kan, nak? Gampang kan? Oke, ini yang terakhir nih. CH4. Berapakah bilox dari C? Ayo, ada yang tahu? -4, Mem. Iya, -4, mem. -4 ya. H positif 1. Kali 4, maka positif 4. Nah, supaya 0, maka ini harus min 4. -1. Nah, satu lagi lah yang mau Ibu kasih. Oke, nah ini ya. Sepertinya yang nomor 1 dan nomor 3 itu bisa kalian jadikan PR di rumah. Kita fokus ke nomor 2 dulu ya. Kita fokus di sini. Nah, lihat, nah. Tentukan bilox CR dalam senyawa CR2O7 negatif. Oke, perhatikan. Kita mau ngitung siapa tadi? CR, mem. CR, Mem. CR. Berarti 2 dikali bilox CR
ditambah 7 dikali biloksi O sama dengan? -2, Mem. Iya. Kenapa? Karena dia berupa ion. Totalnya harus sama dengan muatannya. Kalau muatannya -2 berarti juga -2. Nah, kita mau ngitung biloksi CR berarti harus tahu nilai CO. Maka langsung aja 2CR ditambah 7 dikali minus -2, Mem. -2 sama Mem. dengan -2. Oke, maka 2CR dikurang 14 sama dengan -2. -2. 2 kali biloksi CR sama dengan berapa ini, Nak? 12, Mem. 12, Positif Mem. Positif 12. 12. Nah, ini kan masih 2 dikali biloksi CR. Maka untuk satu atom CR, biloksi sama dengan positif. Positif 6, Mem. Positif 6, Mem. Nah, ini kenapa yang ini Ibu suruh fokus tadi? Karena di sini nanti kalian akan ketemu apabila jumlah dalam suatu ion atau senyawa tersebut ada atom yang jumlahnya lebih dari 1. Maka itu harus kalian bagikan lagi dengan jumlahnya. Paham? Paham, Mem. Oke, mudah sekali ya, Nak ya. Nah, maka nanti coba kalian kerjakan yang nomor 1 dan nomor 3. Kalau kalian bisa mengerjakan nomor 1 dan nomor 3, insya Allah kuisnya terjawab. Karena kuisnya cuma 3 soal. Oke, sampai sini ada yang kira-kira mau ditanyakan? Pas? Pas, Mem. Pas, Mem. Oke. Nah, sampai sini dulu. Ibu rasa. Oke, karena tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu sudahi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi